Musim MotoGP 2025 tinggal tersisa 8 balapan lagi. Kalau kita bicara soal kandidat juara dunia, nama Marc Marquez jelas jadi jawaban paling pasti. Hampir semua race, baik sprint maupun balapan utama disapu bersih olehnya. Sampai-sampai setiap akhir pekan rasanya kita udah nggak perlu lagi tebak-tebakan siapa yang bakal juara. Tinggal pertanyaannya, siapa yang bisa rebut posisi 2 dan 3. Tapi, ada satu hal yang bikin perhatian kami tertuju pada Pecco Bagnaia. Jujur, musim ini cukup mengecewakan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, dia selalu jadi penantang kuat gelar juara. Bahkan di sirkuit seperti Jerez, Mugello, dan Austria, Pecco sempat koleksi kemenangan beruntun. Dengan gaya balapnya yang smooth, plus skill switchback yang luar biasa yang selalu jadi ancaman. Sayangnya, musim ini Pecco seperti bukan Pecco yang kita kenal. Sebelum musim dimulai, ekspektasi tentu tinggi. Dengan duet Ducati, Pecco, dan Marc Marquez, banyak yang berharap duel sengit antar rekan setim bakal meramaikan perebutan gelar dunia. Tetapi realitanya jauh berbeda. Dari awal musim, Marquez terlalu dominan, bisa dibilang OP. Sementara Pecco justru makin tertinggal. Secara statistik di awal musim, Pecco konsisten di 3 besar dan sempat menang sekali di Austin. Tapi memasukin pertengahan musim, performanya menurun, yang hasilnya bisa dibilang jauh dari memuaskan. Kemenangan beruntun di Jerez, Mugello, dan Austria yang sudah dia koleksikan terputus begitu saja. Bahkan ketika sempat duel dengan Marquez, biasanya hanya bertahan di beberapa lap awal sebelum performanya drop. Setelah itu, Pecco terlihat kewalahan, bahkan kalah bersaing dengan rider lainnya. Seolah-olah dia kehilangan daya juang sebagai seorang petarung sejati. Kalau kita tarik ke belakang pada saat tes pramusim Sepang, Ducati menyegel atau menunda penggunaan mesin GP25 karena mengalami masalah stabilitas dan karakteristik yang terlalu agresif. Akhirnya, Ducati memberikan keputusan untuk tetap memakai mesin GP24. Meski memakai mesin GP24, tetap membawa update terbaru berupa fairing, aero, dan sasis berbasis GP25 demi regulasi, pengembangan, dan image pabrikan. Ini menciptakan semacam hybrid package antara basis mesin lama dengan komponen aerodinamika terbaru. Dampaknya ke Pecco adalah Pecco mengungkapkan bahwa ia merasa kehilangan feeling dengan motornya. Ia merasa kesulitan menemukan kembali feeling yang ia miliki pada musim sebelumnya, yang membuatnya kesulitan mencapai kecepatan optimal. Meskipun motornya tidak terlalu lambat, ia merasa tidak bisa mengendarainya dengan cara yang ia inginkan, sehingga sering melakukan kesalahan saat mencoba mengulang performa tahun lalu. Sebenarnya Marquez juga mengeluhkan masalah demikian. Namun, Marquez adalah Marquez. Dengan skill yang jauh di atas rata-rata dari rider lain, dia masih bisa memaksimalkan performa motornya dengan gaya yang agresif dan terbiasa dengan motor yang sulit dikendalikan. Sedangkan Pecco, tipikal rider yang cukup sensitif, yang mengandalkan kestabilan. Begitu motornya terasa kurang pas sedikit saja, dia langsung kehilangan kepercayaan diri. Terlepas dari masalah teknis, kami menduga Pecco punya tekanan mental. Tekanan besar jelas terasa, ditambah lagi dengan mempunyai rekan satu tim dengan juara dunia 8 kali, yang lagi-lagi terus mendominasi di setiap sirkuit. Mental jelas tertekan, apalagi publik terus membanding-bandingkan. Pecco sekarang berada di tengah pusaran itu. Bayangkan saja, setiap akhir pekan, semua orang menaruh ekspektasi besar padanya. Setiap kali hasil balap keluar, komentarnya selalu sama. Kenapa Pecco tidak bisa seperti Marquez? Tekanan mental itu tidak datang sekali, tetapi berulang-ulang, menumpuk dari satu balapan ke balapan berikutnya. Setiap kali gagal naik podium, rasa frustasi makin menggerogoti. Semakin ia berusaha keras, semakin terlihat jelas betapa jauh jaraknya dengan Marquez di atas trek. Pihak Ducati, mulai dari Gigi sampai Tardozzi, kelihatan bingung harus bagaimana. Motor sudah diutak-atik berkali-kali, tapi hasilnya belum ada perubahan signifikan. Bahkan, sempat muncul spekulasi ketegangan internal antara Pecco dan Gigi terkait motor yang sulit diatasi. Dan di balik semua itu, rumor pun bermunculan. Ada kabar kalau HRC mulai melirik Pecco untuk direkrut. Dan juga Pecco membuat klausul khusus kalau mau keluar dari Ducati jika ia performanya terus menurun. Tetapi sekali lagi, semua itu masih rumor, belum terbukti kebenarannya. Menurut kalian, sampai kapan Pecco bisa bertahan menghadapi badai ini? Apakah dia mampu membalikan keadaan? Atau justru runtuh pelan-pelan di bawah bayangan Marquez yang begitu besar? Tulis komentar di bawah ya.
Dan jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan update seputar olahraga motorsport dari kami.